Terus tadi dia ngomong, itu yang baris nomor 3 minta tolong diulangi. Berarti kok baris 3 ini? Berarti sebenarnya bisa terjemah. Kesimpulan saya, aku yang ulang rasakan apa? Sebenarnya Allah muka-muka dia sehat terus ya Allah. Pangkat domino. Akhirnya saya tanya terus ya begitu sampai akhirnya Allah ini begitu ujian nasional ujian nasional itu IPA-nya 100 itu tangan dulu Pak itu IPA-nya 100 sampai SNT datang ke sekolahan saya ikut dia terus kemudian IPA-nya dapat 9,75 apa matematikanya terus kemudian bahasa Indonesia 9,6 bahasa Inggris 9,6 bahasa Inggris 9,5 terus kemudian hari ini dia sudah menyelesaikan S2-nya di UI. Ini saya punya inspirasi luar biasa, saya bawa kemana-mana nih. Yang pernah lihat ini nggak bosan, karena ini luar biasa. Saya punya murid SMP namanya Muhammad Erwin Alto. Tunarungu, otomatis bisu. Sekolah di SMP itu Harapan Bunda. Sekolahnya para anak normal. Semua satu kelas bisa mendengar dan bisa bicara. Satu-satunya anak yang nggak bisa mendengar dan bisu Muhammad Erwin Alto. Duduk depan sendiri. Setiap saya ngajar matematika, karena saya guru matematika, dia selalu menatap papan tulis. Tapi dia nggak mendengar apa yang saya jelaskan. Kira-kira matematika diterangi nggak dengar mungkin nggak. Singkruan itu oleh orang kru. Tapi Erwin Alto dia melandani ke papan tulis dari mulai awal sampai akhir nggak pernah namanya dia. Padahal dia nggak dengar loh. Padahal bosan nggak dengar. Dia tetap dengerin. Begitu selesai nerangkan dia ke depan sebelahnya ngobrol sama sebelahnya. Terus dia tanya, saya nggak paham dia ngomong. Saya gimana? Saya tanya sendiri. Dia ngomong apa? Terus tadi dia ngomong itu yang baris nomor 3 minta tolong diulangi. Berarti kok baris 3 ini? Berarti sebenarnya bisa terjemah. Kesimpulan saya, aku yang ulang rasakan apa? Sebenarnya Allah muka-muka dia sehat terus ya Allah. Pangkat domino. Dia bisa menjelaskan. Akhirnya saya tanya terus ya begitu sampai akhirnya Allah ini begitu ujian nasional ujian nasional itu IPA-nya 100 itu tangan dulu Pak itu IPA-nya 100 sampai SNT datang ke sekolahan saya ikut dia terus kemudian IPA-nya dapat 9,75 apa matematikanya terus kemudian bahasa Indonesia 9,6 bahasa Inggris 9,6 bahasa Inggris 9,5 terus kemudian hari ini dia sudah menyelesaikan S2-nya di UI sudah menikah dengan cara yang sangat indah. Dia meminang kawan sekelasnya yaitu siswa terbaik di sekolah kami waktu itu. Kebetulan saya yang diminta meminangkan. Gak pernah ketemu puluhan tahun. Telepon saya tolong tanyakan sudah ada yang minang atau belum. Kalau belum ada tolong pinangkan. Iya untuk saya Ustaz. Saya pinangkan mau masuk menikah dan punya anak 2 sekarang. Tinggal di Jogja. Rahasianya Bapak Ibu, ini pengalaman saya kami 3 tahun di SMP. Ayahnya dan orang tuanya keren banget. Ketika mendapatkan anaknya yang sudah tuli, dengan sangat hati-hati, dengan menerima atau tidak, saja anak saya bisa tuli. Dan mungkin saya tidak terima, tapi terima. Tapi terima pasti pasti akan bingung bagaimana nanti orang bisa tuli. Untuk itu kami undang Bapak saudara sekalian nanti di sebuah tempat kami sediakan tempatnya, kami sediakan konsumsi, kami kasih uang saku untuk datang ke sana dan transfer. Kami akan jelaskan bagaimana memperlakukan anak bisa tuli dan baik. Ada workshop menangani anak bisa tuli. Sebagian sembilan apa? Bapaknya tidak. Tapi di fase beliau. Terus sudah selesai, terakhir komitmen. Selesai atau anak kami, bukan anak saya. Kami yang tanggung jawab 100%. Anak saya, bukan satu. Jangan usah khawatir atas nanti bagaimana di sini. Kami yang tanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa dengan Allah di sekolah, yang ngambek apa-apa, telepon tadi sewaktu-waktu kami akan datang. Insya Allah. Nah, itu diuji betul bapaknya nih. Suatu ketika Allah gak mau pulang.
ngambek, nggak bisa dirayu oleh siapapun, tetap di sekolahan sampai sore. Saya sendirian nungguin, saya juga bingung sampai kapan saya nungguin dia. Saya telepon ayahnya, Pak, mohon maaf, terpaksa dari telepon karena Mas Alto nggak mau pulang. Oh begitu ya, Ustaz. Sekarang gimana? Di sekolah. Baik, saya akan ke sana. Bapak akan kesini jam berapa? Sebentar Ustaz, saya akan nyari pesawat tercepat. Sekolahnya berhubungan, pokoknya 20 hari. Numpak motor ya 10 menit, 15 menit, numpak mobil ya 20 menit, 30 menit. Numpak pesawat. Kok naik pesawat Pak? Maaf Ustaz, saya sedang di Kalimantan. Saya harusnya isi seminar 2 hari. Sudah masuk lagi sana, tapi karena saya berdua nggak apa-apa. Saya tak pulang besok biar teman saya sendiri yang isi. Saya tak pulang di apa. Seminar nasional yang harusnya beliau yang isi direlakan pulang ke Kalimantan bukan untuk sesuatu yang sangat penting, hanya untuk menjemput anaknya dari sekolah ke rumah. Ingat kalimat, kapanpun atau ada masalah bla bla bla, telepon saya, misal saya akan datang. Saya berkata itu dan beliau komitmen datang. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika ada orang tua sedemikian sama anak? Bapak Ibu di dalam sekolah bukan datang atau sering datang? Halo? Sering izin atau mudah? Kalau ambil rapot biar saya datang Mas atau Mah berapa Pak? Oh Papa sekali-sekali, Mama aja, Papa aja, Mama aja, Papa aja, ya udah Papa sekolah. Karena kita punya hal sederhana. Anak saya gitu. Ini kan Sabtu kemarin itu rapotan 2, satu di Solo, satu di Semarang. Anak saya yang SD bilang begini, tahun kemarin kakaknya kan berawat. Apakah hari ini kakak lagi yang berawat? Saya langsung gimana. Ya sudah, bagi uang satu ke Solo, satu ke Semarang, ambil rapot. Kayaknya cuma ambil rapot, tanya begitu aja sederhana. Tapi anak komandan itu kenapa aku yang selalu dikalahin? Kenapa kakakku sendiri? Itu khawatir kan menjadi sebuah memori jangka panjang yang akan membahayakan keberlangsungan hubungan kita orang-orang anak. Maka tidak boleh salah satu di salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sudah menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Kami punya kenalan bersama beliau, Mas Alto, yang kehidupannya sudah jauh dari pandangan kami waktu itu karena dia anak benar-benar wisuda dulu. Tapi berkah Tuhan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini memandang putra putrinya di SD kok tidak sedemikian, jangan salahkan kalau suatu ketika anak tak peduli sama kita. Habis subuh ada yang kata pada misalnya, Ustaz, ada nangis, ada apa Pak? Saya 3 hari kemarin sakit tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Kenapa Pak? Kenapa? Anak saya 4, menantu saya 4, anaknya masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, total ada banyak. Yang paling jauh saya telepon yang bisa datang, yang kemudian Jakarta, Surabaya, terakhir Jogja. Mudah-mudahan mau datang, gak ada yang bisa datang 4-4-nya. Makin deras saya matanya, dia bilang saya cuma takut 1 hal. Apa Pak? Kalau saya mati, gak ada yang tahu gimana. Hal yang paling menakutkan dari orang tua di masa senjanya adalah ketika anak-anaknya gak mau lagi peduli sama Tuhan. Yang paling menakutkan. Mau kita bernostalgia masa itu yang kita manjakan, kita berikan semuanya, itu gak ada gunanya dari itu. Kita telepon kamu gimana sih Bapak, kurang apa dulu Bapak, gak ada gunanya. Semua sudah terjadi dan mereka sudah punya kesimpulan. Bisa jadi ada hal dulu sering abaikan. Baik. Luar biasa nih.
Berkali ini saya ada pengambilan rapot awal pagi dan sudah full. Biasanya mereka itu sedikit ini keren. Teman-teman buat saya semakin luar biasa bisa bagian orang tua dalam